sahabat biologi, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel punca atau stem cell. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa stem cell adalah sel yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai sel-sel pembentuk jaringan, di mana stem cell ini berfungsi untuk memperbaiki dan mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak. Ketika stem cell mengalami pembelahan, sel yang baru terbentuk mempunyai potensi untuk tetap menjadi stem cell atau menjadi sel dari jenis lain dengan fungsi yang lebih khusus, misalnya sel otot, sel darah merah, atau sel otak. Selanjutnya kita masuk di karakteristik dari stem cell atau sel punca, di mana sel punca ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama, kemampuan untuk berkembang atau berdiferensiasi menjadi sel lain, misalnya menjadi sel saraf, sel otot jantung, sel pankreas, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kemampuan untuk memperbaharui dirinya sendiri, di mana artinya stem cell itu dapat membuat salinan dirinya sendiri yang identik dengan sel induknya. Kemampuan ini tidak dimiliki sel-sel tubuh lainnya. Kemudian kita masuk lagi di klasifikasi dari stem cell atau sel punca. Jadi yang pertama itu ada sel punca totipotent, di mana sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, seperti sel embrionik awal, di mana mampu membentuk berbagai jenis sel, mampu membentuk sel-sel yang menyusun plasenta dan tali pusat, dan yang terakhir mampu membentuk satu individu yang utuh, contohnya seperti zigot dan spora. Selanjutnya ada sel punca pluripotent, yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tetapi lapisan ini tidak dapat menjadi jaringan ekstraembrionik atau plasenta dan tali pusat, dan tidak dapat berkembang menjadi satu fetus yang utuh. Dan sel ini juga mengandung sel punca embrionik atau embryonic stem cell. Selanjutnya klasifikasi sel punca yang ketiga, yaitu ada sel punca multipotent atau sel punca yang berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel, contohnya hematopoietic stem cell atau terdapat pada sumsum tulang, di mana berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang terdapat dalam darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan neural stem cell atau sel saraf dan sel glia. Kemudian klasifikasi sel punca yang terakhir yaitu sel punca omnipotent, di mana sel punca yang mampu berdiferensiasi menjadi hanya satu jenis sel lainnya dan dapat memperbaharui atau meregenerasi diri. Contohnya seperti erythroid progenitor cells, di mana hanya mampu berdiferensiasi menjadi sel darah merah. Baik, materi selanjutnya yaitu cara isolasi dan identifikasi sel punca. Cara isolasi dan identifikasi sel punca ini terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengambilan sampel. Pada tahapan pertama ini dimulai dengan pengambilan sampel dari sumber yang mengandung sel punca seperti darah tali pusat, sumsum tulang, atau jaringan embrionik. Sampel ini biasanya dikumpulkan dalam tabung steril untuk menjaga kualitas dan viabilitas sel. Kemudian tahap yang kedua ada pemrosesan. Sampel yang telah diambil kemudian diproses di laboratorium menggunakan teknik tertentu. Proses ini bisa melibatkan sentrifugasi untuk memisahkan sel punca dari komponen lain, atau penggunaan enzim untuk mencegah jaringan dan melepaskan sel punca. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengkulturan sel punca. Setelah diisolasi, sel punca ditanam dalam cawan petri berisi medium kultur yang kaya nutrisi dan faktor pertumbuhan. Tujuan dari tahap
ini adalah untuk memperbanyak sel punca sambil mempertahankan kemampuannya untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel. Kemudian tahap yang terakhir yaitu analisis penanda. Dilakukan identifikasi sel punca dengan menganalisis penanda permukaan atau ekspresi gen tertentu. Ini dilakukan menggunakan alat seperti flow cytometer atau teknik imunositokimia. Penanda seperti CD34 atau untuk sel punca hematopoietik atau OCT4 dan NANOK untuk sel punca embrionik menjadi indikator bahwa sel yang dikultur memang sel punca yang diinginkan. Nah, proses ini bersifat berulang dan terkontrol untuk memastikan bahwa sel yang diperoleh bersih, aktif, dan siap digunakan untuk tujuan penelitian atau terapi. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu penggunaan aplikasi sel punca. Penggunaan aplikasi sel punca ini terbagi menjadi 4 tahapan juga, yang dimana yang pertama yaitu terapi regeneratif. Sel punca ini digunakan untuk memperbaiki jaringan atau organ yang rusak seperti jantung, hati, atau saraf. Dengan kemampuannya berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, sel punca bisa menggantikan sel-sel yang telah rusak akibat penyakit atau cedera. Proses yang kedua yaitu transplantasi sel punca. Transplantasi sel punca ini adalah aplikasi yang umum digunakan dalam pengobatan kanker darah seperti leukemia. Sel punca hematopoietik dari sumsum tulang atau darah tali pusat ditransplantasikan untuk membentuk sistem darah baru pada pasien setelah kemoterapi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengembangan obat, yang dimana pada tahap ini sel punca digunakan untuk menguji efektivitas dan keamanan obat-obatan baru. Sel punca yang dikultur dapat meniru kondisi tubuh manusia, sehingga memungkinkan pengujian reaksi obat secara lebih realistis tanpa harus langsung diuji pada manusia. Tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu pemodelan penyakit. Nah, maksud dari pemodelan penyakit ini yaitu sel punca dapat dimodifikasi secara genetik untuk meniru penyakit tertentu. Penyakit ini sangat berguna dalam penelitian karena memungkinkan ilmuwan mempelajari mekanisme penyakit dan pengembangan terapi yang lebih tepat pada sasaran. Nah, keempat aplikasi ini menunjukkan bagaimana sel punca berperan besar dalam kemajuan dunia medis dan penelitian bioteknologi modern. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang sel punca, dimulai dari proses isolasi dan identifikasinya, hingga berbagai aplikasinya dalam dunia medis dan penelitian. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kalian lebih paham dan tertarik untuk belajar biologi lebih dalam lagi. Dan semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membuka pemahaman kalian tentang pentingnya peran sel punca dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.